Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Marita Dananjaya dengan NIM 21055311126. Eh, Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum metalurgi dengan dosen pengempu yaitu Profesor Dr. Tocokordo Gede Tirta Nindya STMT dari program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana. Adapun hal yang dibahas dalam PPT praktikum metalurgi ini yaitu yang pertama ada tension, yang kedua ada hardness, yang ketiga ada impact, dan terakhir ada uji metalografi. Terus langsung aja ke yang pertama yaitu uji tarik. Jadi uji tarik atau tension merupakan metode yang paling umum digunakan untuk menentukan sifat mekanik bahan. Jadi sifat mekanik bahan seperti sifat keuletan, ketangguhan, uh, tingkat deformasi dari bahan itu seperti deformasi plastis dan elastis. Bisa dilihat pada gambar ini adalah contoh dari uji tarik. Bisa lihat pada benda ini di awal-awalnya ini masih benda normal, bahan normal. Terus setelah dilakukan uji tarik, bahan itu berubah menjadi seperti ini, di mana di tengah-tengahnya sudah mengkerut karena adanya ditarik dari ujung-ujungnya. Kenapa bisa begini? Uh, kita bisa lihat di tabel di sampingnya. Jadi pertama ini benda masih normal, terus diberikan tegangan, terus dia menjadi memanjang, kemudian diberi ketegangan lagi, dia memanjang lagi. Di batas UTS ini ada titik maksimalnya. Jadi pada gambar yang ketiga ini adalah di mana benda sudah mengalami pemanjangan yang maksimal. Terus jika diberikan beban lebih lagi, dia akan mengalami mengkecil di tengah-tengahnya karena dia akan seperti gambar terakhir, dia akan putus jika terus diberi tegangan seperti gambar ini. Terus selanjutnya adalah ada kurva tegangan dan regangan. Jadi di mana seperti yang tadi, seperti gambar yang sudah dijelaskan tadi, jadi pada titik awal ini sampai di titik yield stress atau titik luluh, dia masih mengalami deformasi elastis. Jadi benda yang tadi masih mengalami deformasi elastis sampai di titik luluh. Kemudian kalau lewat dari titik luluh ini, pada grafik ini dia sudah mengalami deformasi plastis. Jadi benda itu sudah tidak bisa kembali ke semula karena sudah menjadi deformasi plastis. Adapun rumus-rumus dari tegangan-regangan itu, yang pertama ada tegangan teknik, di mana rumusnya itu adalah sigma sama dengan P per A0, di mana P adalah tegangan dan A ini adalah luas penampang. Kemudian yang kedua ada tegangan teknik. Nah, rumus tegangan teknik yaitu epsilon sama dengan dalam kurung L dikurangi L0 per L0, di mana L ini adalah perubahan panjangnya dikurangi perubahan awal dibagi perubahan panjang akhir dikurang panjang awal per panjang awal. Terus yang ketiga ada modulus Young. Rumus modulus Young yaitu E sama dengan sigma per epsilon atau tegangan per regangan. Terus berikutnya ada keulatan. Jadi tingkat deformasi plastik yang dialami material ini adalah tingkat deformasi plastik yang diamati material sebelum patah. Terus rumusnya itu adalah elongation atau perubahan panjang sama dengan LF dikurang L0 per L0 kali 100. Terus yang di bawahnya adalah perubahan luas penampang. Benar rumusnya A0 dikurang AF per A0 dikali 100. Terus selanjutnya ada tegangan dan regangan sebenarnya. Jadi rumusan tegangan dan regangan sebenarnya, yang pertama ada tegangan sebenarnya yaitu sigma sama dengan P per A dari rumus tegangan. Terus berikutnya rumus regangan yaitu epsilon sama dengan IN dikali dalam kurung
L per L0. Kemudian yang berikutnya model grafik tegangan dan regangan. Ini model grafiknya bisa dilihat di sini ada 4. Terus selanjutnya ini pengaruh-pengaruh terhadap uji tarik. Yang pertama ada pengaruh suhu. Pengaruh suhu itu menyebabkan pertama ada keulatan dan ketangguhan menjadi meningkat. Yang kedua, tegangan luluh dan modulus elastisitasnya menjadi menurun. Yang kedua ada pengaruh deformasi. Jadi pengaruh deformasi itu ada membentuk material dapat membentuk material dengan kecepatan tinggi, terus dapat membentuk material dengan kecepatan rendah juga. Yang ketiga dapat mengepres mekanis. Yang terakhir ada dapat mengepres hidrolik. Terus berikutnya ada pengaruh tekanan hidrostatik. Jadi pengaruh tekanan hidrostatik itu meningkatkan tekanan hidrostatik secara substansial, meningkatkan regangan pada patah, baik untuk bahan bulat maupun bahan kertas. Jadi tekanan hidrostatik ini dapat meningkatkan regangan pada patah. Terus yang terakhir adalah pengaruh radiasi. Jadi radiasi ini memiliki efek merugikan pada deformasi plastis karena dapat meningkatkan tegangan luluh, meningkatkan kekuatan tarik dan kekerasan. Jadi karena kekerasan meningkat, semuanya meningkat, benda itu lebih sulit untuk diuji. Terus yang materi yang kedua yang dibahas itu adalah uji kekerasan atau hardness. Jadi uji kekerasan adalah uji material yang umum digunakan untuk memberikan indikasi umum tentang kekuatan material dan ketahanannya terhadap goresan. Jadi ini ada beberapa alat yang digunakan untuk uji kekerasan. Yang pertama ada microficker's hardness, yang kedua ada Rockwell hardness, yang ketiga ada durometer, yang terakhir ada lip tester. Ini berapa cara untuk pengujian kekerasan. Yang pertama ada Brinell test. Jadi Brinell test merupakan pengujian penekanan bola. Contohnya itu contoh dari Brinell test yaitu pengujian penekanan bola baja atau tungsten karbida berdiameter 10 mm pada permukaan dengan terus dipukul dengan beban 500 sampai 3000 kg. Pengujian ini menghasilkan bilangan kekerasan Brinell. Yang bilangan keras Brinell ini tergantung bekas material yang diuji. Terus berikutnya ada Rockwell test. Jadi contoh Rockwell test yaitu pengukuran kedalaman penetrasi lekukan diameter. Yaitu contohnya ini seperti indentor ditekan ke permukaan. Pertama indentor ditekan permukaan dengan beban yang kecil, kemudian sedikit demi sedikit, kemudian digunakan beban yang lebih besar. Perbedaan kedalaman penetrasi yang dilakukan dengan beban kecil dan beban besar itulah yang menjadi ukuran kekerasan material dari Rockwell test. Terus yang berikutnya Vickers test. Jadi Vickers test ini merupakan uji kekerasan yang menggunakan uji kekerasan piramida. Uji kekerasan piramida ini menggunakan indentor berlian berbentuk kenapa disebut uji kekerasan piramida? Karena dia menggunakan indentor berlian yang berbentuk piramida dan bebannya berkisar dari 1 kg sampai 120 kg. Terus berikutnya ada Knuth test. Knuth test adalah uji kekerasan mikro. Oleh karena itu sangat cocok untuk spesimen yang sangat kecil atau sangat tipis dan untuk material lapus seperti karbida, keramik dan kaca. Jadi Knuth test ini untuk mengukur benda-benda yang sangat-sangat kecil dan tipis. Makanya disebut atau uji kekerasan mikro. Ini adalah salah satu contoh dari uji kekerasan, di mana bola ini dijatuhkan atau dijatuhkan ke dalam material. Nah, material ini mengalami suatu penetrasi ke dalam berbentuk bulat ini. Nah, inilah diameter dari bulat ini atau hmm,
bekas ini yang diukur untuk mengetahui seberapa keras material. Terus ada berikutnya scleroscope and lip test. Scleroscope dan lip test adalah tes di mana timer injector tertutup dalam tabung kaca, kemudian dijatuhkan ke spesimen dari ketinggian tertentu. Berikutnya Morse hardness. Morse hardness ini adalah tes yang didasarkan pada kemampuan dari suatu bahan untuk menggores bahan yang lain. Terus yang berikutnya short test and durometer. Bahan karet, plastik, non-logam, dan elastis umumnya diukur dengan menggunakan metode short test dan durometer. Terus berikutnya hot hardness atau tes kekerasan material pada suhu tinggi. Yang terakhir ada hardness and strength, yaitu ketahanan material terhadap lekukan permanen atau lekukan yang keras dan permanen. Yang berikutnya ada uji impact. Uji impact. Jadi uji impact merupakan uji impact itu bertujuan untuk pengujian ini bertujuan untuk menguji kecenderungan logam untuk patah getas dan untuk mengukur energi impact atau istilah lainnya disebut hot toughness, mengukur ketangguhan logam terhadap adanya takik. Jadi bisa lihat di gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh dari uji impact. Yang pertama adalah uji ISOT, namanya uji ISOT. Spesimennya itu 10 kali 10 kali 55 mm. Yang kedua ini disebut uji Charpy. Uji Charpy. Bisa dilihat ini spesimennya di sini. Kemudian ini hammer dilempar dari atas untuk diuji impact ke material. Ini disebut pendulum. Ini ada pendulumnya. Untuk di Charpy spesimennya itu sekitar 10 kali 10 kali 75 mm. Volumenya itu 10 kali 10 kali 75 mm. Dan di shot ini 10 kali 10 kali 55 mm. Terus yang berikutnya itu ada uji metalografi. Jadi uji metalografi itu adalah perpaduan ilmu yang mempelajari tentang struktur mikroskopis logam dan paduan menggunakan mikroskop optik. Dan paduan menggunakan mikroskop optik, mikroskop elektron, atau jenis mikroskop lainnya yang dapat melihat struktur mikro. Jadi kinerja dan sifat material ditentukan oleh struktur mikronya. Jadi setiap bahan atau spesimen itu memiliki struktur mikro yang berbeda-beda. Jadi untuk mengetahui itulah makanya di tes metalografi. Dengan menganalisis struktur mikro material, maka kinerja dan kegunaan bahan itu dapat dipahami dengan lebih baik dan dapat digunakan untuk hal yang lebih baik. Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Jadi saya lanjutkan tadi metalografi proses. Jadi metalografi proses itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu pemotongan. Jadi pemotongan ini kan sepotong besar logam harus dipotong kecil terlebih dahulu untuk dilakukan tes mikroskopis. Jadi yang pertama dipotong. Jadi dipotong itu menggunakan alat ini. Alat ini menggunakan gergaji berlian. Kenapa harus menggunakan gergaji berlian? Pemotongan ini harus dilakukan sangat hati-hati karena pemotongan dengan metode abrasif sangat berisiko untuk spesimen itu rusak. Terus berikutnya itu pemberian resin. Jadi pemberian resin ini diperlukan untuk memungkinkan sampel untuk diproses lebih mudah. Ini adalah proses alat atau proses pemberian resin pada spesimen. Terus berikutnya pengasahan atau pengamplasan. Hal ini dilakukan untuk mencapai kehalusan spesimen sesuai dengan yang diinginkan. Jadi
spesimen yang sudah dibeli resin tadi terus diamplas sampai sangat halus agar struktur mikronya itu dapat terlihat. Terus yang berikutnya ada etching. Etching merupakan proses pengungkapan detail mikrostruktur yang tidak terlihat hanya pada proses pemolesan. Ini salah. Ini bukan proses pemolesan, ini proses pengasahan. Jadi etching ini dilakukan dengan lebih 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 detail untuk mengungkapkan mikrostruktur uh, yang yang kurang terlihat daripada proses pengasahan. Setelah mengalami di proses etching, sampel itu dapat dilihat struktur mikroskopisnya. Nah, ini adalah salah satu contoh struktur mikroskopis dari aluminium yang saya dapatkan di internet. Ini merupakan salah satu contoh mikrostruktur dari aluminium. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Dan terima kasih.